Saya udah mulai. Udah. Udah. Baik, selamat pagi Ibu dosen dan selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dalam mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Dengan saya sendiri, Hotmarina Utahayan dengan Nimakir 020, dan teman saya, Anna Agung Istri Yudiantari dengan Nimakir 017. Adapun pokok bahasan kami yang pertama yaitu apa saja karya-karya dari Keynes, kedua apa saja kritikan Keynes terhadap teori klasik, dan yang ketiga bagaimana peran pemerintah dalam perekonomian. Baiklah, untuk presentasi pertama akan dibawakan oleh saya. Yang pertama adalah karya-karya Keynes. Yang pertama pada tahun 1919 ia menulis sebuah buku yang judulnya The Economics of the Peace. Yang kedua pada tahun 1922 ia menuliskan buku yang berjudul Revision of the Treaty, dan yang ketiga pada tahun 1923 ia menuliskan A Tract of Monetary Reformation, dan yang keempat pada tahun 1930 ia menuliskan sebuah buku yang berjudul Trade of Money, dan yang kelima pada tahun 1936 ia menulis The General Theory Interest dan Money. Selanjutnya materi kedua yaitu tentang kritikan Keynes terhadap teori klasik. Jadi kaum klasik percaya bahwa perekonomian yang dilandaskan pada kekuatan mekanisme pasar akan selalu menunjukkan keseimbangan atau equilibrium. Jadi dalam posisi keseimbangan, kegiatan produksi secara otomatis akan menciptakan daya beliau untuk membeli barang-barang yang disediakan. Daya beli tersebut diperoleh sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi seperti upah, gaji, suku bunga, sewa, dan balas jasa dari faktor-faktor produksi lainnya. Dalam posisi keseimbangan tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan permintaan. Ketidakseimbangan dinilai kaum klasik sebagai sesuatu yang sifatnya sementara. Nantinya akan ada suatu taangan yang terlihat yang akan membawa perekonomian kembali pada posisi keseimbangan. Kaum klasik juga percaya bahwa dalam keseimbangan semua sumber daya termasuk tenaga kerja akan digunakan secara penuh. Teori saya mengatakan bahwa penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri, dikritik oleh Keynes sebagai suatu kekeliruan. Dalam kenyataannya, biasanya permintaan lebih kecil daripada penawaran. Hal ini dikarenakan tidak semua pendapatan masyarakat dilakukan untuk konsumsi, sebagiannya akan ditabung. Dengan demikian, permintaan efektif biasanya lebih kecil dari total produksi. Walaupun kekurangan ini bisa dieliminasi dengan menurunkan harga-harga, tetap saja permintaan lebih kecil dari penawaran. Inilah yang terjadi pada tahun 30-an saat perusahaan berlomba-lomba memproduksi tanpa kendali, di pihak lain daya beli masyarakat terbatas. Akibatnya, banyak stok yang menumpuk, sehingga sebagian perusahaan mengurangi produksi, bahkan sebagian melakukan rasionalisasi, yaitu melakukan pengurangan produksi dengan mengurangi jumlah pekerja. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, peran pemerintah dalam perekonomian. Dari hasil pengamatan tentang kejadian depresi ekonomi pada awal 30-an, Keynes merekomendasikan agar perekonomian tidak diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar, hingga batas tertentu peran pemerintah justru diperlukan. Misalnya, kalau terjadi pengangguran, pemerintah bisa memperbesar pengeluarannya untuk proyek-proyek padat karya. Dengan demikian, sebagian tenaga kerja yang menganggur bisa bekerja, yang akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Kalau harga-harga naik cepat, pemerintah bisa menarik jumlah uang beredar dengan menekan pajak yang lebih tinggi. Inflasi yang tidak terkendali pun tidak sampai terjadi. Next.
Dari berbagai kebijaksanaan yang dapat diambil, Keynes lebih sering mengandalkan kebijakan fiskal. Dengan kebijakan fiskal, pemerintah bisa mempengaruhi jalannya perekonomian. Langkah ini dilakukan dengan menyuntikkan dana berupa pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek yang mampu menyerap tenaga kerja. Kebijaksanaan ini sangat ampuh dalam meningkatkan output dan memberantas pengangguran, terutama pada situasi saat sumber-sumber daya dalam dimanfaatkan secara penuh. Demikianlah kalau kaum klasik pada umumnya menganggap tabu campur tangan pemerintah. Bagi Keynes, campur tangan pemerintah merupakan keharusan. Campur tangan pemerintah terutama diperlukan kalau perekonomian berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kalau dia mati, sepertinya Keynes sependapat dengan Marx, yang mengatakan bahwa sistem ekonomi klasik tidak bebas dari fluktuasi, krisis, pengangguran, dan sebagainya. Marx berusaha menghancurkan sistem kapitalis dan mengaktifkan dengan sistem sosialis. Namun sebaliknya, Keynes justru ingin menyelamatkan sistem liberal tersebut. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf jika ada kesalahan kata saat presentasi. Sekian dan terima kasih.